Oke, saya akan menjelaskan pertanyaan yang kamu ajukan kepada saya. Pertanyaannya, Matius 28 ayat 17. Jadi menjadi pertanyaan saya adalah, berapa orang yang ragu-ragu? Ini dari ke-11 murid Yesus atau orang Galilea. Oke, kita akan bahas sama-sama. Kita buka sama-sama di dalam Matius pasal 28 ayat 17. Tapi kita akan mulai baca ayat 16. Judul, perintah untuk memberitakan Injil. Ini perintah Yesus untuk memberitakan Injil. Perintah ini diperintahkan kepada siapa? Mari kita baca sama-sama ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Jadi ke-11 murid itu siapa? Ke-11 murid itu 1. Petrus atau yang disebut dengan Simon Petrus. 2. Andreas, saudara Petrus. 3. Yakobus, anak Zebedeus. Ini Yakobus di sini ada 2. 4. Yohanes, saudara Yakobus. 5. Filipus. 6. Bartolomeus atau Nathanael. 7. Thomas yang tidak percaya Yesus sebelum Yesus mati dan bangkit. 8. Matius, pengikut cukai. 9. Yakobus, anak Alfeus. 10. Tadeus, Yudas, anak Yakobus. Tadeus itu. 11. Simon orang Selot. Baru yang 12 ini mana? Yang 12 itu setelah menjual Yesus, ia menggantungkan diri, dan setelah itu dia meninggal. Jadi perintah ini Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20 ini diberikan kepada 11 murid. Coba. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Galilea ini terdapat di tanah Kanaan. Sekarang itu disebut dengan Israel. Itu umum. Ke bukit yang telah ditunjukkan kepada mereka ini, kepada murid-murid Yesus. Bukit itu apa? Mari kita coba. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan menandai kamu ke Galilea. Nah, ini bukit yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada murid-murid Yesus. Jadi Markus pasal 14 ayat 28. Nah, 26. Markus pasal 26. Ya, Matius pasal 26 ayat 32. Oke, ayat 17. Ketika melihat dia, maksudnya ketika murid-murid Yesus, 11 murid Yesus ini melihat Yesus, mereka menyembahnya, artinya menyembah Yesus. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Sebagian murid-murid Yesus ini ragu-ragu. Kenapa mereka ragu-ragu? Karena mereka belum tamat materinya, belum menyelesaikan materinya. Lukas pasal 6 ayat 40. Saya baca. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Ini kata Yesus. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan guru. Jadi mereka masih ragu-ragu, murid-murid Yesus ini. Masih ragu-ragu karena mereka belum tamat pelajarannya. Jadi belum menjadi sama dengan guru. Ayat 18. Karena itu Yesus
mendekati mereka. Yesus mendekati 11 murid dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Jadi kuasa di surga, kuasa di bumi telah diberikan kepada Yesus. Kuasa kematian, kuasa kehidupan telah diberikan kepada Yesus. Jalan masuk surga telah diberikan kepada Yesus. Itulah sebabnya Yesus bilang begini, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi masuk surga melalui Yesus. Kuasa di surga di bumi telah diberikan kepada Yesus. Kuasa untuk mengampuni dosa telah diberikan kepada Yesus. Kuasa untuk masuk surga telah diberikan kepada Yesus. Melalui Yesus seseorang akan masuk surga. Jadi itu. Jadi pertanyaannya, jadi menjadi pertanyaan saya adalah, beberapa orang yang ragu-ragu ini dari ke-11 murid Yesus atau orang lainnya? Jadi yang ragu-ragu dari ke-11 murid Yesus, bukan dari orang Galilea. Oke. Jadi salah satu dari murid yang ragu adalah Thomas. Thomas ini paling tidak percaya kepada Yesus. Semua teladan, semua mujizat yang dilakukan oleh Yesus, Thomas sungguh-sungguh tidak percaya. Sungguh-sungguh tidak percaya. Coba kisah Thomas ini saya baca. Waktu Yesus bangkit, murid-murid lain bilang sudah ketemu Yesus. Tapi Thomas bilang begini, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, aku tidak akan percaya." Itu kata Thomas. Jadi sebelum Thomas dilihat Yesus, dia tidak akan percaya. Sebelum Thomas masukkan tangannya ke dalam bekas luka yang dipaku oleh orang Roma di tangan Yesus dan kaki itu, Thomas bilang, "Saya tidak akan pernah percaya kepada Yesus kecuali saya yang pegang, masukkan tangan di dalam bekas paku." Jadi ragu-ragu ini bukan ragu selamanya sampai Yesus mati dan bangkit ke surga. Tapi murid-murid yang ragu-ragu nih, setelah Yesus mati, bangkit ke surga, mereka terima Roh Kudus di Yerusalem yang dijanjikan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Setelah mereka terima Roh Kudus, semua murid-murid Yesus ini, karena sudah tamat belajaran, jadi beritakan Injil sampai Petrus disalibkan, kaki di atas, kepala di bawah. Orang mau salibkan Petrus, kepala di atas, kaki di bawah seperti Yesus. Tapi Petrus bilang begini, "Saya bukan Yesus, saya bukan Tuhan, saya bukan Mesias. Kalian saya salibkan saya bukan raja. Jadi kalian salibkan saya kepala di atas, kepala di bawah, kaki di atas." Itu kata Petrus. Lalu angkat kepala. Kemudian Thomas, kisah Thomas, ia dibunuh dari India. Thomas yang tidak mau percaya ini. Pertanyaan Thomas luar biasa juga.
hasil dari pertanyaan Thomas itu memunculkan akulah calon kebenaran dan hidup. Kalau tidak ada pertanyaan seperti Thomas, tidak akan tulis ayat yang Yohanes pasal 14 ayat itu dari Thomas. Jadi setiap seseorang memberikan pertanyaan itu paling penting. Kalau tidak memberikan pertanyaan, tidak akan tahu, seperti Thomas. Jadi itulah jawaban saya. Jadi paling intinya, yang ragu-ragu siapa? Itu bukan orang Galilea, itu murid Tuhan Yesus, 11 murid Tuhan Yesus. Kemudian ganti ke-12 murid ini, pengganti murid Yesus yang ke-12, Yudas Iskariot itu, kita baca sama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 23-26. Saya baca. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, yaitu Yusuf yang disebut Barnabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Jadi Barnabas dan Justus itu nama yang sama. Yusuf, Barnabas, Justus itu nama yang sama. Orang kedua itu Matias. Itu pengganti murid ke-12. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang ini, ayat 26. Itu dan yang mana undi adalah Matias, dan dengan demikian ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu Matias. Jadi pengganti murid 12 Yudas Iskariot yang menjual Yesus itu diganti dengan Matias karena dia telah menyangkal Yesus dan keluar dari murid Yesus, dan orang itu tidak akan masuk surga sekalipun dia sudah dibaptis, karena yang menjadi murid Yesus itu setelah dibaptis. Belum dibaptis tidak bisa menjadi murid Yesus, karena Yesus juga sudah baptis baru menjadi teladan untuk semua orang. Jadi Yudas telah dibaptis tapi dia menyangkal Yesus dan keluar dari bilangan ke-12 akhirnya dia tidak akan masuk surga, dia tetap masuk. Tapi Yesus juga bilang, ampunilah mereka apa yang mereka berbuat ini karena mereka tidak tahu. Dan semua dosa manusia dibilang sudah selesai, tetelesai. Jadi kemungkinan bisa masuk surga juga. Jadi itu yang saya bisa memberikan pencerahan, menjelaskan pertanyaan kamu. Tuhan berkati. Dan jangan lupa memberikan pertanyaan lagi kalau kamu mau tahu lebih dalam dari semua yang kamu tahu mengenai iman Kristen atau firman Tuhan. Thank you, bless you.